kesempatan hari ini kita mulai acara kita. Namun sebelum memulai, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Agar pembelajaran kita semakin berkah, maka ada baiknya kalau kita memulainya dengan pembacaan doa. Kali ini saya akan meminta kepada Pak Gunawan untuk membacakan doanya. Silahkan Pak Gunawan. Baik Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfauna biha innaka lad darajat wa tuballighuna biha sulghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya Allah ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami sedang melakukan presentasi dari rangkaian materi pelatihan komite program sekolah penggerak. Semoga Engkau memberikan rahmat dan hidayah-Mu pada kami ya Allah. Berkahilah ilmu yang kami dapat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan di sekolah kami masing-masing ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada akhirnya kami berharap kepadamu, janganlah Engkau jadikan mudarat atas apa yang kami terima dalam pelatihan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Gunawan yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya, agar pembelajaran kita ini lebih segar karena kita sudah melalui hari-hari yang berat, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang bersedia untuk memberikan ice breaking kepada kita semua. Pada Bu Intan, Bu Intan masih ada? Oh, sepertinya beliau lagi ini. Ada, coba, ada Bu. Oh, ada. Ada. Coba sekarang Bu Intan berikan sebuah ice breaking untuk kita agar pelajaran kita pada malam hari ini masih terasa semangatnya, Bu Intan. Boleh Bu Intan? Sedikit saja, nggak apa-apa Bu Intan. Boleh Bu. Tepuk semangat ya Bu ya. Iya Bu, boleh Bu, nggak apa-apa. Iya. Ini gelap ini Bu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sama-sama ya Bu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Oke, luar biasa sekali. Bu Intan, terima kasih. Semoga terima kasih Bu. hari kita yang semakin melelahkan ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar ya Bu Intan ya. Pak Gunawan, tetap semangat ya Pak Gunawan. Semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Nah, coba Pak Nurul boleh bisa bantu saya untuk screen? Baik. Itu tentang capaian pembelajaran yang tadi saya kirim di grup. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya meminta kepada Bapak Ibu terlebih dahulu, mungkin kepada Pak Gunawan, kira-kira menurut pengalaman Bapak selama ini, apa sih yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Coba Pak Gunawan, boleh diberikan pendapatnya. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan capaian pembelajaran menurut Pak Gunawan? Halo Pak Gunawan? Ya. Ya. Halo. Terdengar Pak? Cek. Halo. Iya Pak, terdengar suara Bapak? Ya, suaranya terdengar, jelas. Halo, ini putus-putus Bu Yani. Jadi saya ulang lagi ya Pak ya.
Nah, sebelum saya menjelaskan, ini saya mau tahu dulu dari Bapak ini, kira-kira yang dimaksud dengan capaian pembelajaran itu apa ya menurut Bapak? Silakan Pak, bisa sedikit Baik Bu jelaskan? Yani, ini namanya tes awal atau Iya. pretest, diuji sebelum disampaikan. Nanti kan Iya. Bu Yani akan menyampaikan secara lebih rinci apa itu capaian pembelajaran. Nah, jadi diuji sebelum belajar. Jadi saya ingin katakan sekiranya saya salah dalam menjawab, maka dapat dipastikan karena memang saya belum menerima materinya. Baik, capaian pembelajaran menurut saya adalah sebuah target akhir dari sebuah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas. Atau dengan kata lain, capaian pembelajaran adalah output yang diharapkan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Saya kira itu saja Bu Yani, dan terima kasih. Oke, Masya Allah, sangat bagus sekali jawaban Bapak atas apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Meskipun belum belajar, tapi Bapak memiliki pemikiran yang sudah sangat bagus sekali menurut saya. Gitu. Oke Pak Nurul, gimana Pak? Udah bisa ditampilkan Pak? Benar. Halo Pak Nurul? Ya, ini sedang dioperasikan, Bu. Oh iya. Belum terdetek, Bu. Oke, sambil menunggu tampilan layarnya, sekarang karena Bu Intan sudah hadir lagi di tengah-tengah kita, coba sekarang saya minta kepada Bu Intan, kalau tadi Pak Gunawan sudah menjelaskan tentang capaian pembelajaran, nah kalau menurut Bu Intan sendiri, kira-kira yang dimaksud dengan capaian pembelajaran itu seperti apa? Silahkan Bu Intan. Halo Bu Intan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Ya. Bu. Bisa, Bu. Kalau menurut saya, capaian pembelajaran itu rangkaian dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Intan atas jawabannya. Iya, Bu. Oke, karena ini sudah bisa ditampilkan, maka kita lanjutkan presentasinya. Itu yang yaitu tentang capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak. Di sini ada beberapa elemen yang akan kita pelajari. Yang pertamanya itu tentang tujuan capaian pembelajaran. Next Pak Nurul, ya lanjut. Pertama tujuan capaian pembelajaran, yang kedua nanti ada prinsip capaian pembelajaran, yang ketiga komponen capaian pembelajaran. Nah, ini double. Mohon maaf sebelumnya Bu. Ini yang di bawahnya seharusnya itu adalah bentuk capaian pembelajaran. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa sih itu capaian pembelajaran. Boleh dilanjut Pak. Nah, di sini kita lihat capaian pembelajaran itu bukanlah istilah yang asing lagi ya di dunia pendidikan. Di Indonesia sendiri, capaian pembelajaran atau CP itu lebih sering digunakan di dunia pendidikan tinggi. Namun demikian, istilah capaian pendidikan sendiri sebenarnya tidak merujuk pada satuan pendidikan tertentu. Capaian pembelajaran dikenal juga dengan istilah learning achievement atau achievement standar atau learning outcome. Nah, jadi di sini dapat kita ambil sebuah pengertian capaian pembelajaran itu merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan atau diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh suatu satuan pendidikan. Nah, jadi secara umum dapat didefinisikan bahwa capaian pendidikan itu adalah sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik
untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Jadi, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang akan disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, selanjutnya, adapun tujuan capaian pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tujuan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Kalau untuk anak usia dini atau PAUD, pembelajaran itu mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan menekankan pada kesejahteraannya. Seperti perkembangan emosional, perkembangan fisik motorik, bahasa, dan kognitif. Nah, jadi agar setiap anak itu siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun tujuan capaian pembelajaran di tingkat SD dan SMA, lanjut Pak Nurul, boleh. Jadi capaian pembelajaran menurut tingkat SD dan SMA itu merupakan suatu cara untuk menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari suatu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Nah, next. Selanjutnya, prinsip-prinsip capaian pembelajaran. Di secara garis besar, ada dua prinsip yang harus dimiliki dalam capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu terukur dan spesifik. Maksudnya di sini, capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Nah, dalam menerapkan prinsip yang terukur dan spesifik ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tentang pemahaman dan pengetahuan, yang kedua praktis, yang ketiga keterampilan generik. Nah, yang kedua itu prinsip yang harus dipenuhi dalam capaian pembelajaran adalah fleksibel, artinya sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah ini bentuk penulisan capaian pembelajaran. Nih, di sini saya merangkum ada 3 bentuk dalam penulisan capaian pembelajaran. Yang pertama, format capaian pembelajaran itu ditulis dalam bentuk paragraf. Jadi keterampilan dan kompetensi umum itu terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Nah, maksudnya di sini berarti apa yang ingin kita capai di akhir pembelajaran itu, itulah yang menjadi tujuan dalam capaian pembelajaran. Selanjutnya, ini teaching the right level. Artinya, kita sebagai pendidik itu harus bisa mengajarkan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini antara keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu diintegrasikan sesuai dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini penjelasannya bisa dilanjut. Nah, selanjutnya, komponen dalam capaian pembelajaran itu ada 4 komponen, diantaranya rasional mata pelajaran, itu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitannya dengan mata pelajaran lain. Yang kedua, tujuan mata pelajaran, yaitu kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Dan yang ketiga itu adalah karakteristik mata pelajaran yang merupakan deskripsi atau gambaran umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang ada di dalam mata pelajaran atau disebut dengan, biasanya kalau kita menyebutnya subbab ya, kalau di sini sebut dengan elemen.
Nah, yang selanjutnya, capaian pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa fase. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini terdiri dari 6 fase. Untuk fase A, B, dan C itu terdapat di tingkat SD, sedangkan di fase D itu untuk SMP kelas 7 sampai kelas 9, fase E untuk SMA kelas 10, fase F untuk SMA kelas 11 dan 12. Nah, jadi capaian pembelajaran itu harus dikelompokkan berdasarkan fasenya agar pembelajaran yang kita lakukan itu bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Oke, ada yang ingin menanggapi? Pak Gunawan? Bu Intan? Apa Pak Nurul? Atau saya yang memberikan pertanyaan? Oke, Pak Nurul. Ya. Karena tidak ada yang bertanya atau menanggapi, biar saya yang bertanya ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Ya sangat boleh Bu. Ikhlas kan Pak? Eh, Ya. Jadi Ya. begini, sepanjang yang sudah saya jelaskan tadi ada pengertian, tujuan, prinsip, serta bentuk-bentuk dan komponen yang harus ada di dalam capaian pembelajaran. Kira-kira capaian pembelajaran ini pada kurikulum kita yang kita lakukan sekarang ini, kira-kira ini termasuk ke dalam komponen yang mana Pak? Kalau menurut Bapak? Jadi Capaian pembelajaran ini sama dengan apa kalau menurut pelajaran kita yang sebelumnya? jadi kalau kurikulum sebelumnya itu kan tingkatan-tingkatan fase itu berdasarkan kelas. Jadi untuk kurikulum baru ini dijadikan fase per fase, yaitu ada fase A, fase B, fase C, fase D. Jadi untuk kelas 1, 2 itu fase A, kelas 3, 4 itu fase B. Jadi ditingkatkan sesuai perkembangan dan kebutuhan potensi peserta didik. Jadi harapan ini capaian pembelajaran dan kompetensi yang dimiliki oleh murid itu dapat tercapai dan diwujudkan sebagai profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Nurul atas tanggapannya. Berarti kalau menurut pandangan saya Bapak sudah mulai paham ya dengan apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran itu? Ya, sudah Oke, paham atas pemaparan dari Bu Yani tadi. Oke, terima kasih Pak Nurul. Coba selanjutnya sebelum saya menutup materi kita pada malam hari ini, saya meminta kepada salah satu Bapak atau Ibu, coba Pak Gunawan lagi lah, nggak apa-apa ya Pak ya? Coba Bapak Gunawan refleksikan kira-kira apa saja materi atau pengetahuan baru yang Bapak dapatkan tentang capaian pembelajaran ini Pak. Silakan Pak. Pak Gunawan. Halo Pak Gunawan. Sepertinya ada kendala di jaringan Pak Gunawan. Kalau begitu coba kepada Bu Intan saja, Bu Intan. Bu Intan Ya, masih Bu. ada? Ada Bu. Ya, karena saya sudah menjelaskan beberapa materi tentang capaian pembelajaran pada malam hari ini sebagai refleksi bagi kita sampai mana pemahaman kita. Coba saya sekarang meminta kepada Bu Intan, kira-kira apa yang sudah Bu Intan pahami atau Bu Intan dapatkan tentang materi kita pada hari ini, Bu Intan? Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Maaf sebelumnya Bu ya, tadi ada gangguan sedikit. Ya, tadi di sini saya cuma dapat menangkap dari apa yang dijelaskan tentang pengertian
capaian pendidikan tadi ternyata komponen-komponen dalam komponen-komponen untuk menuju tujuan pendidikan ya Bu ya, tujuan tertentu ya Bu Iya, ya. capaian. Nah, ya Iya, Bu. itu tadi yang saya tangkap Bu. Tadi saya Oh, iya. izin dulu ke belakang Bu, yang lainnya saya Oh, iya, iya. maaf cuma itu. Mungkin iya, tidak apa-apa, Bu yang Intan. lain Bu, iya. Ya, nggak apa-apa Bu Intan. Ya, terima kasih kepada Bu Intan dan Pak Nurul tadi ya yang sudah memberikan tanggapan. Baiklah, jadi di sini bisa sama-sama kita simpulkan bahwa capaian pembelajaran itu adalah suatu target yang harus dikuasai oleh peserta didik pada akhir pembelajaran. Nah, jadi untuk meringankan beban peserta didik dalam memahami pelajaran, maka dalam kurikulum sekolah penggerak ini kita membagi murid itu menjadi beberapa fase. Nah, untuk SD itu ada fase A, B, dan C. Di mana di setiap fase itu materi yang diberikan atau capaian pembelajaran yang diberikan itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Mungkin itu Bapak Ibu penguatan dari saya sebelum sesi ini ditutup. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah aktif dalam memberikan tanggapan dan komentarnya. Sama-sama Kita Bu. sama-sama belajar, sama-sama sharing. Semoga dengan apa yang sudah kita lakukan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Bisa kita terapkan dalam sekolah kita masing-masing hendaknya ya Bapak Ibu ya. Baik Bu. Ya Bu. Jadi untuk menutup acara kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup lagi dengan pembacaan doa kepada Pak Nurul. Boleh silahkan Pak Nurul baca doanya Pak Baik, Nurul. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdzakirin wa syakirin. Hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah diselesaikan dengan pembacaan doa. Saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.